Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat Solo 10, hari ini Jumat 10 Maret 2023. Saya bersama pengurus Koperasi Produsen Bina Bersama, Bang Muhaini, dan salah satu perwakilan petani sawit yang diurus oleh Koperasi Produsen Bina Bersama di Kecamatan Sandai. Ada problem yang terjadi di koperasi ini, yakni adalah adanya tuntutan pihak lain yang juga mengaku dirinya sebagai pengurus koperasi. Nah, kita akan tanya Bang Muhaini, seperti apa sebenarnya proses dan kasusnya sudah naik di persidangan di Pengadilan Negeri Ketapang. Bang Muhaini, sebenarnya seperti apa proses persidangan yang telah terjadi? Pertama-tama terima kasih saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan selamat sejahtera kita semua. Pertama-tama ada salah satu oknum atau sekelompok oknum yang mengaku bahwa dirinya juga sebagai pengurus Koperasi Produsen Perkebunan Bina Bersama yang memang pernah terpilih oleh petani. Dari 555 orang itu hanya memilih 52 orang. Artinya secara anggaran dasar dan juga undang-undang itu sudah menyalahi mekanisme yang ada. Karena tidak korum berarti? Iya betul, tidak korum. Jadi banyak petani yang kecewa dan merasa hak suaranya didolimi. Iya. Karena di dalam aturan undang-undang perkoperasian pun tidak boleh suara itu diwakilkan kepada siapapun. Jadi petani harus datang langsung di rapat itu. Iya betul. Nah oleh karena itu maka terjadilah protes yang luar biasa dari petani. Kemudian kisruh berkepanjangan, terjadilah mediasi di kantor bupati. Nah, berkenaan hal tersebut, maka bupati menyarankan supaya untuk meredam situasi dilakukan, bupati Ketapang menghimbau atau menyarankan untuk dilaksanakan pemilihan kembali. Nah, dari oknum yang mengaku diri sebagai pengurus tidak mau melaksanakan hal tersebut, maka sebagian besar petani melaksanakan pemilihan itu dengan cara rapat luar biasa, yang melaksanakan sesuai dengan mekanisme prosedur hukum, sesuai dengan petunjuk pemerintah yang ada. Terjadilah proses rapat luar biasa. Maka dalam hal itu saya didukung oleh petani sebagai Ketua Umum Koperasi Produsen Perkebunan. Nah, pada waktu rapat luar biasa itu berapa jumlah petani yang hadir pada waktu itu? Jumlah petani 555 itu yang hadir lebih kurang 400-an. Oh, berarti korum 196 orang. Berarti korum tercapai ya? Korum tercapai. Iya. Adakah bukti otentik yang dapat dijadikan bukti bahwa memang petani itu hadir? Apakah berupa absensi, berupa video, berupa foto? Siap sih Pak. Ya, ada. Kalau video ada Pak, hari ini kita tidak membawa bukti yang lengkap. Iya. Namun proses karena mereka tidak ada oknum itu tidak terima dengan adanya kepengurusan yang baru ini, saya dan kawan-kawan, maka pihak-pihak tertentu melaporlah ke Pengadilan Negeri Ketapang. Sebentar Bang, pada saat rapat luar biasa tadi itu, adakah pejabat pemerintah yang menghadirinya? Ada Pak. Dari Dinas Koperasi Pak. Oh, Dinas Koperasi. Dan itu dari camat? Dari camat Sandai. Oh, seperti itu. Iya, oke. Nah, terus Bang? Selanjutnya proses persidangan berjalan dan kita mengetahui bahwa oknum yang mengaku diri sebagai pengurus, ketika di persidangan kita menyampaikan fakta-fakta dalam persidangan berkenaan dengan legalitas kita. Apa itu faktanya? Dan ternyata pihak yang mengaku diri sebagai pengurus dia tidak pernah terdaftar di Kementerian Koperasi sebagai induk dari perkoperasian
yang ada di Indonesia ini. Bukti bahwa mereka tidak terdaftar sebagai di Kementerian Koperasi itu? Ya ini, kita buktikan dengan surat dari Kementerian Koperasi langsung. Kementerian, ini yang terdaftar hanya 3 orang. Pengurus sebelumnya Saudara Rahmat, Saudara Iwan Supardi, terus langsung ke saya. Ya, bisa saya zoom sebentar? Boleh Pak, boleh. Ya. Oke. Nah, ini depannya Pak. Ya. Dan di sini jelas pernyataan dari Kementerian Koperasi bahwa tidak ada dalam aturan apapun untuk mencabut SK kepengurusan sebelumnya. Oh, jadi tidak diperlukan pencabutan SK. Tidak diperlukan. Ya. Jadi secara otomatis ketika ada SK yang terbaru, otomatis yang lama gugur dan sebagainya. Ya. Pihak yang mengaku dirinya sebagai pengurus juga merasa dia tidak pernah dicabut SK-nya, maka dia menuntut ke Pengadilan Negeri Ketapang. Oh. Tidak pernah terdaftar. Intinya selama ini mereka adalah pengurus yang ilegal. Iya. Nah, gitu. Selain di koperasi, adakah dokumen lain yang menyatakan misalnya ataukah apakah dari kantor pajak segala macam? Nah, ada kebetulan Pak. Iya. Ini dari Kan koperasi juga menjadi objek pajak ya? Ya betul. Pajak. Jadi setelah kita terpilih dipercayakan petani sebagai pengurus koperasi, maka kita mengkonfirmasi ke Pajak Pratama Ketapang. Iya. Jadi di situ saya menggantikan menjadi penanggung jawab pajak, menggantikan Saudara Rahmat. Iya. Dari Saudara Rahmat, pengurus koperasi Bina Bersama yang pertama sekali. Kemudian yang lain pun tidak ada sebagai penanggung jawab pajaknya. Saya langsung menggantikan dari Saudara Rahmat. Jadi tidak ada yang lain terdaftar selain daripada Saudara Rahmat dan saya. Oh, jadi waktu yang kepengurusan pertama, Pak Rahmat ini masih terdaftar di pajak. Pajak Pratama. Tapi setelah itu sudah berapa kepemimpinan di koperasi ini? Itu kalau berdasarkan dari Kementerian Koperasi ini hanya terdaftar 3 orang. Oh. Jadi Saudara Rahmat, saudara keduanya Saudara Iwan Supardi, ketiganya saya. Ya. Nah, tapi di sini sebagai penanggung jawab pajak, Saudara Iwan Supardi itu tidak pernah terdaftar. Jadi saya menggantikan dari Saudara Rahmat langsung kepada saya. Oh gitu. Bisa diperjelas mungkin saya zoom? Ya. Yang nama-nama. Saya Pak. Lama tinggal juga nih. Nah ini. Ya. Nah, dari sebelumnya Saudara Rahmat. Dari Saudara Rahmat. Ada problemkah di pajak ini? Setelah kita lebih kurang 2 bulan menjabat sebagai ketua umum koperasi, kita juga mendapatkan tagihan pajak dari KPP Pratama Ketapang. Ya. Nah, kalau kita di situ kita lihat dari 2018 hingga 2021. 2018 ke 2021. Kita dapat tagihan pajak dan dari pajak juga Pak. Yang sampai hari ini yang tidak dibayarkan sampai hari ini juga kita berupaya untuk mengkonfirmasi itu, cari solusi yang terbaik. Nilainya berapa? Nilainya cukup fantastis Pak. Kita dapat tagihan kemarin juga tahun 2021 itu 184 juta. Per tahunnya belum tahun 2020, 2019, 2018. Berarti 2018 sampai ke 2021. Iya. Itu kepengurusan sebelumnya. Ya, oke. Jadi kita per 24 Agustus 2022 SK kita Pak. Iya. Jadi kemarin ada disampaikan dari SK-nya kapan tadi? 24 Agustus 2022. 2022, oke. Jadi kemarin kita dapatkan tagihan pajak itu tahun ke 2021 itu nilainya 184 juta yang belum dibayarkan juga. Ini perhitungan, kalau bicara perhitungan pajak ini akan dikenakan ke petani atau ke siapa?
koperasi, Pak. Oh, kepada koperasi. Pajak PBB. Pajak PBB ya. Pajak PBB. Jadi proses sidang sudah berlangsung ya, dan bapak-bapak telah memberikan bukti-bukti otentik yang sudah disampaikan. Oke. Ada yang ingin ditambahkan? Harapan kami. Iya. Ini kalau saya dengan informasi per tanggal 16 putusannya. Putusannya minggu depan putusannya. Iya. Kami sesuai dengan fakta-fakta persidangan yang kami telah lakukan, sesuai dengan legalitas kepengurusan kami sudah sampaikan di persidangan. Iya. Maka harapan kami semua petani kepada majelis, kami yang berharap keadilan saja lah. Iya. Keadilan, mudah-mudahan kita mempercayakan kepada majelis hakim untuk memberikan keputusannya ya, karena kita yakin ya dengan majelis hakim. Oke, Bang Muhaini. Nah, ini perwakilan petani. Harapan teman-teman petani itu seperti apa sih pada koperasi ini? Atau mungkin begini, petani itu merasa seperti apa sih sekarang ini dengan kepengurusan yang ada sekarang? Alhamdulillah, kami dari petani koperasi produsen perkebunan bersama masih nyaman sekarang tuh. Kalau sebelumnya kisruh terus, Pak. Jadi pernah kisruh kan? Kisruh sampai pokoknya enggak, inilah situasi keamanan tuh terganggu lah. Kisruhnya tuh seperti apa? Kisruhnya tuh ya seperti hampir labil yang masuk penjara segala macam, pemainan secara paksa petani itu ke perusahaan itu karena tidak terima dengan pengurusan yang kubu Sadardi itu. Iya. Karena kubu Sadardi itu pemilihannya tidak melibatkan kami selaku anggota yang 555 itu cuma 52 orang aja, sedangkan kami itu punya hak suara juga. Jadi alhamdulillah di zaman Muhaini ini mereka transparansi, kemudian keadaan ketertiban di masyarakat kami, petani kami kondusif. Kemudian dari anggota yang dulunya artinya tidak sepaham atau tidak setuju kepada Muhaini itu, dari oknum-oknum mereka itu sekarang sudah alhamdulillah juga ngambil gaji itu di mereka hari ini. Jadi semua tidak berjalan lancar, tidak ada masalah. Maka harapan kami dari selaku petani, terutama dengan telah masuknya kasus ini kepada pengadilan. Kami berharap kepada Pengadilan Negeri Ketapang untuk memberikan keadilan kepada kami, petani, karena kami sudah merasa nyaman. Jangan sampai kasus ini berlarut-larut, kemudian rasa keadilan itu tidak didapatkan oleh petani, maka kita khawatirkan akan ribut dan menjadi kisruh kembali di masyarakat kami. Itu yang kami harapkan. Kami ingin hidup tenang, hidup tentram. Dengan keadaan sekarang kami sudah merasa nyaman, tidak ada masalah, gaji kami lancar. Walaupun mungkin masih ada masalah-masalah tentang tunggakan pajak segala macam itu sedapat mungkin kita selesaikanlah bagaimana caranya, yang memang sebenarnya itu juga agak merugikan kami sebagai petani, yang dari 2018 sampai 2021 itu tidak dibayarkan atau gimana lah. Intinya kalau tidak ada tagihan pajak itu berarti tidak dibayar. Padahal itu menjadi kewajiban dan itu akan menjadi beban petani. Maka harapan kita ke depan kepada pengurus Muhaini diuruslah baik-baik. Kami mendukung penuh dari petani itu. Kami secara keseluruhan dari 396 yang rapat luar biasa itu mendukung penuh. Namun sekali lagi harapan kami kepada baik pemerintah daerah, kemudian kepada Pengadilan Negeri Ketapang, putuskanlah secara adil dan seadil-adilnya demi ketentraman, ketertiban masyarakat di Kecamatan Sandai wabil khususnya. Itu saja, Pak. Oke, terima kasih Pak Harman Susandi yang merupakan perwakilan petani anggota Koperasi Produsen Bina Bersama di Kecamatan Sandai. Sahabat 110, demikian bincang kami dengan pengurus Koperasi Produsen Bina Bersama yang membawahi petani sawit di Kecamatan Sandai dan juga perwakilan petani. Yasmin Umar untuk Sorot 10.